Saya pulang dari sini terus tele orang sakit, berdoa, kemudian makan, istirahat, dari 1:30 sembahyang, terus jam 3:30 Tuhan berbicara. Apa yang dibicarakan Tuhan, saudara? Saya sendiri sampai kaget. Tentang tongkat Harun. Loh, ada apa Tuhan? Anak-anakku yang datang nanti itu pada ribut semuanya. Tidak ada persatuan sama sekali. Dan mulai dari permulaan kita nyanyi. Lihat, sampai akhir tadi. Nyanyian penuhkan Tuhan bejanaku. Jadi satu pada. Bandang-bandangan terus. Sampai saya bilang, loh Tuhan, dari permulaan sampai akhir kok tidak ada persatuan. Ya, Tuhan mengatakan. Firman Tuhan hari ini cukup keras. Tapi saya tidak peduli. Saya hamba Tuhan, apa yang Tuhan berikan, saya sampaikan. Apapun yang terjadi, tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab saya. Kalau saudara mau terima, saudara mau menghayati apa yang Tuhan berbicara kepada kita, dan kau terima, dan engkau jalankan, engkau akan mendapat berkat. Tapi kalau engkau tidak mau terima, kau pun akan mendapat akibat. Saya hamba Tuhan belak-belakan, peduli. Sampai saudara seiman saya Samudi, di mana saya tidur. Saya kadang-kadang kekasaran saya itu keluar lagi. Saya nyampaikan, setelah itu saya keluar kata-katanya yang kasar. Peduli amat. Mau dengar ya biar, tidak mau dengar ya biar. Yang masuk neraka dia, bukan saya. Lalu habis itu saya ditegur Tuhan. Kamu ini hamba Tuhan, harus punya kasih. Sayang dong dia. Oh iya ya, saya bilang. Habis itu Tuhan, saya jengkel. Saya bilang, tidak perlu jengkel. Allahmu itu penuh kasih, sabar. Sekali dia tidak mau, 2 kali, 3 kali. Bukankah Tuhan mengatakan ampuni 70 kali 7? Ini saudara. Jikalau saudara-saudara menyanyi, jikalau saudara-saudara mengimani, jikalau saudara mengatakan bahwa Allah besertamu, tidak ada anak-anak Tuhan yang penuh dengan tangisan dan air mata. Sebab Yesus itu sudah menyediakan kita dari mulai kemenangan sampai kepada kemenangan. Tetapi kita selalu kalah menghadapi masalah dan problema. Masalahnya orang hidup di dalam dunia itu cuma 3 perkara loh saudara. Ekonomi, kesehatan, dan masalah problema hidup rumah tangga. Udah hanya itu, tidak ada lain. Hanya 3 soal yang selalu membuat orang Kristen hidup tertekan. Hidup penuh dengan ketakutan. Hidup penuh dengan kekhawatiran. Hidup penuh dengan kebimbangan. Padahal Tuhan Yesus sudah menjanjikan, Alkitab sudah berjanji bahwa dia akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kau tidak akan ditinggalkan piatu. Tetapi kita tidak punya percaya. Percaya kita di mana, saudara? Saya sampai kerap kali kalau berbicara dengan anak-anak saya dan istri saya mengatakan, kita ini anak-anak Tuhan yang berbahagia. Lihat itu, anak-anak Tuhan yang lain. Kasihan sekali. Sebab mereka hidup dalam kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran. Mereka mau, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk percaya. Dan Tuhan Yesus sudah pesan, saudara. Apakah nanti jikalau anak manusia datang kembali, mendapati iman di dalam dunia ini? Jikalau waktunya tidak disingkatkan, tidak ada orang yang selamat.
saya sudah teringat akan ayat itu, sedih sekali saya. Sebab apa? Sebab Tuhan di surga nanti itu banyak tempat yang kosong. Tuhan datang ke sana untuk menyediakan tempat, tapi anak-anaknya tidak mau. Sedang di rumah, di dalam dunia saja, real estate itu tidak dapat menampung orang-orang. Karena apa? Kepengen punya rumah, tapi tidak mampu. Sedang di sana disediain rumah, orang tidak mau masuk, saudara. Kalau saudara mau hidup sungguh-sungguh dengan Yesus, saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, jaminanmu itu pasti. Baik ekonomi, baik kesehatan, baik masalah, itu jaminan Tuhan pasti. Tidak ada masalah, saudara, bagi engkau. Ini saya alami sendiri. Sampai teman-teman saya yang ketemu saya sampai mengatakan, saya ini asal ketemu kamu, kok belum pernah saya lihat kamu susah ya? Loh, apa yang saya susahin? Saya bilang, saya mau kemana, saya tidak susah, tidak takut. Ada ribut-ribut, saya ya santai. Sebab harta bendaku adalah Tuhan punya. Aku di dalam dunia hanya diberikan pinjam untuk boleh menikmati. Apa yang saya takutkan? Apa yang saya perlukan Allahku sudah sediakan. Lalu dia mengatakan, kamu kalau tidak punya duit itu tidak pikiran. Tidak, saya bilang. Kenapa tidak pikiran? Lah apa yang saya butuhkan, saya bilang. Wong ada terus kok, saya bilang. Tidak pernah tidak ada. Tidak. Bangku tidak pernah habis. Selalu ada. Bagaimana caranya? Hanya percaya. Itu toh resepnya. Ya. Lain tidak. Tidak. Kalau keadaan kita kosong, kita berdoa, Tuhan, lihat kesalahanku di mana. Mengapa berkat ini macet? Pasti ada yang tidak benar. Mengapa tidak benar? Karena engkau di dalam posisi yang salah. Embermu harusnya berdiri di bawah keran, tetapi embermu jempalik. Jadi pantatnya yang di atas, jadi tidak pernah terisi oleh air. Nah, kalau sudah sadar, jempaliin, mesti penuh lagi dong. Ini loh saudara, orang Kristen itu sebetulnya hanya apa? Hanya percaya. Melakukan langkah-langkahnya di tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Hanya kita kerap kali tidak mau menempatkan di mana yang Tuhan sudah tetapkan saudara. Tetapi saudara kepingin di tempat orang lain. Hal ini dialami oleh semua anak-anak Tuhan dari mulai zaman bangsa Israel. Di mana kita belajar firman Tuhan hari ini di dalam kitab Bilangan. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-17. Kita akan tahu bagaimana rahasia Tuhan menyelesaikan masalah pertengkaran anak-anak Tuhan. Bilangan pasal 17 mulai dari ayat pertama, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut
hukum. Tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu. Sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka. 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati. Kami akan binasa. Kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Mari kita berdoa. Tuhan, apa yang menjadi pesanmu dengan keras hamba-Mu sampaikan kepada anak-anak-Mu hari ini. Hamba percaya bahwa anak-anak-Mu yang hadir hari ini itu mempunyai telinga yang mendengar. Mempunyai hati yang mau menerima. Mempunyai pikiran yang terang. Di mana engkau kuasai supaya dapat menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam firman Tuhan yang keras hari ini. Tetapi firman-Mu ini menjadi obat bagi mereka untuk menuju kepada kemenangan. Kemuliaan bagi nama-Mu. Persatuan kembali dan bukan perpecahan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat segala kuasa gelap. Jangan turut ambil bagian dan berbisik-bisik. Hanya Tuhan Roh Kudus sendiri yang berbicara dalam perkara ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus berpesan khusus hari ini perkara tongkat Harun? Karena bangsa Israel mulai terjadi perpecahan. Karena rumah tangga anak-anak Tuhan pada hari ini terjadi perpecahan. Karena di dalam gereja ini terjadi perpecahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya tidak berbicara dengan pendeta Lo, dengan majelis yang lain. Tetapi tadi siang Tuhan berbicara jelas. Bahwa di dalam kandang ini itu terjadi saling membenarkan dirinya sendiri. Di dalam rumah tangga, tiap-tiap rumah tangga membenarkan dirinya sendiri. Sehingga anak-anak dan anggota-anggota jemaat semuanya berteriak kepada Tuhan. Mereka menderita. Musa, dia ditentang. Harun, dia ditentang oleh pemimpin-pemimpin dari 12 suku bangsa. Mereka mengatakan, bukan hanya engkau yang dipilih Tuhan. Engkau tidak mampu. Mengapa Harun ditentang oleh Abiram dan pemimpin-pemimpin yang lain? Kalau saudara baca Bilangan pasal 16, ayat yang pertama di situ jelas
Mereka berkata bahwa mereka bukan suatu pimpinan yang baik. Ayat yang ketiga. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun. Serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Mereka tidak percaya lagi atas pimpinan Musa dan Harun. Mengapa, saudara? Karena mereka melihat kelemahan-kelemahan daripada Musa dan Harun. Karena mereka melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Musa. Ternyata Musa seorang yang dihargai oleh mereka. Dianggap suci, dianggap kudus, tetapi kawin lagi. Mereka kecewa melihat yang dilakukan oleh Musa. Dan mereka melihat apa yang terjadi dengan Harun. Harun yang diangkat menjadi imam, menjadi orang yang kudus, menjadi orang yang boleh menghampiri Allah. Tetapi ternyata tidak punya ketegasan. Harun pada waktu Musa di atas gunung Sinai. Di mana Allah berfirman dan 40 hari 40 malam tidak turun-turun. Bangsa Israel menemui Harun. Bikinkan sekarang anak lembu emas untuk kami sembah menjadi Allah kami. Harun tidak bisa menolak. Dituruti. Harun tidak mempunyai ketegasan. Sehingga bangsa-bangsa pemimpin-pemimpin yang tegas. Pemimpin-pemimpin yang militan. Pemimpin-pemimpin yang punya brains. Yang punya otak yang kreatif. Yang maju. Didorong oleh kehendak dan ambisius yang tinggi. Tidak puas melihat Harun dan Musa. Lalu mereka mengumpulkan semua pemimpin-pemimpin. Mereka mengatakan, sekarang cukup. Jangan meninggikan diri lagi. Lalu mereka mau mengambil alih pimpinan. Apa akibat daripada pertentangan? Bukan berkat, tetapi kehancuran. Sebab Tuhan yang menetapkan pimpinan. Tuhan yang menetapkan kepala keluarga. Tuhan yang menetapkan kedudukan. Bukan kita. Harun memang tidak tegas. Orangnya tidak mempunyai ketegasan. Tetapi Allah sudah menetapkan dia. Maka engkau harus turut. Kalau tidak, akibatnya binasa. Engkau punya kepala keluarga. Memang tidak tegas. Kerap kali istri-istri bilang apa? Orang laki kok tidak punya ketegasan. Coba, kalau ibu-ibu ini, ibu rumah tangga ini, nonah-nonah muda, ya. Kadang-kadang kita itu sudah punya bawaan, temperamennya itu sudah pinter mimpin. Resikonya nonik-nonik muda itu kalau sudah biasa mimpin, punya temperamen suka mimpin, paling berat karena itu kelemahannya nanti kalau jadi ibu rumah tangga. Sebab dia pasti tidak bisa dapat suami yang suka mimpin. Dia dapatnya mesti suami yang dipimpin. Enggak. Karena apa? Kalau sini lakinya jejakannya ini tukang mimpin, enggak cocok. Ribut terus. Jadi mesti dapatnya yang ya belum jadi pacarmu. Kalau sudah jadi pacarmu, aku kepala rumah tangga, tahu nggak? Turut. Lolah kamu dulu waktu pacaran kok nurut? Dulu belum dapat. Sekarang tunjuk diri. Maka hati-hati. Belajar firman Tuhan. Kalau engkau
engkau sudah memilih dan kamu sudah berdoa bahwa itu jodohmu, hati-hati. Biarpun dia orangnya pelin-pelan, biarpun orangnya ndak tegas, itu tetap pimpinanmu. Kamu tidak bisa apa-apa. Tapi berapa banyak di sini ibu-ibu yang kepengen jadi pimpinan? Karena apa? Karena merasa dia punya tongkat lebih bagus daripada tongkat suaminya. Betul enggak? Suamiku tongkatnya itu enggak tegas gitu kok. Kalau saya kan plak. Lihat itu. Ngambil keputusan gini saja kok. Mau kerja ini, mau kerja ini. Sebulan kok enggak barbar. Mbok ya pilih. Ini atau ini. Gitu. Ngomel terus. Tapi nyatanya enggak jadi berkat. Jadi malah petaka, saudara. Engkau harus bijaksana. Tapi ini kenyataan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan yang bijaksana menempatkan dirinya diberkati Tuhan luar biasa. Ini pengalaman di mana saya melihat pelayanan-pelayanan. Seorang istri tegas, keras. Nah, dapat suaminya apa? Lemah lembut. Saya lihat kaget kan. Woi, pacarmu mana? Itu. Lah kok pacarmu kok orangnya ketawa terus. Ya. Baik. Loh, kamu sudah sadar kalau dia baiknya itu sementara? Enggak kok, saya sudah tahu. Dia tetap suamiku. Bagaimanapun lemah lembutnya, dia ngalah kok. Artinya baik, luar biasa. Kalau saya bilang A, ya. B, ya. Tapi di balik itu hatinya keras loh. Saya tahu. Kerasnya luar biasa. Kalau dia sudah mengatakan ini, harus diturut. Tapi istri ini bijaksana. Dia anak Tuhan yang baik. Dia kedudukannya lebih tinggi daripada suaminya. Bayangin, istrinya seorang sarjana, suaminya enggak. Cari duit, suaminya segini, istrinya segini. Benar, saya sampai geleng-geleng. Suaminya itu kecil hasilnya, istrinya segudang. Ratusan juta Tuhan kalau berkati. Tapi dia bijaksana. Setiap punya rencana, dia bilang, dia sudah punya rencana di sini. Tetapi dia tetap bicarakan dengan suaminya. Dia tanya, aku punya rencana gini. Bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu? Suaminya bilang, kalau gini ya gini, kalau gini. Nah, tapi kamu kan suamiku, tolong putusin dong. Yang mana yang baik. Suaminya jadi begini. Lah kalau kamu bagaimana? Kalau saya ya ini, karena resikonya ini. Kalau saya ini, kalau ini resikonya ini. Oh ya sudah, saya percaya bahwa kamu yang lebih tahu. Suaminya merasa dihargai atau tidak? Suaminya merasa dihargai. Lalu dia bilang, oke, pilih ini, oke, amin. Jadi, berkat datang. Jelas saudara. Tapi kerap kali kita apa? Mau jadi pimpinan. Kepengennya, gue gak tahu apa-apa. Sing ngurusi aku. Dan tidak membawa berkat. Kalau suamimu engkau turunkan. Dan padahal dia sudah didudukkan oleh Tuhan. Engkau akan menderita. Kau harus belajar bijaksana. Mengapa Tuhan mengajar kepada kita sekalian. Bahwa tongkat-tongkat ini harus dikumpulkan. Bahwa Tuhan memilih orang itu bukan karena kemampuan. Bukan karena usaha. Bukan karena kepintaran. Tetapi karena anugerah Allah.
Maka dari itu saudara, kalau engkau memeriksa diri, engkau ditaruh di mana? Kalau engkau ditaruh di leher, istri-istri, calon-calon istri, engkau itu kedudukannya di leher, bukan di kepala. Tapi suami-suami, engkau itu di kepala. Tapi ingat, engkau tidak bisa goyang-goyang kalau tidak punya leher. Jangan enak-enak. Kalau sudah jadi kepala mau jadi tokek. Tidak bisa. Sebab kamu bayangin orang kalau tidak punya leher, tidak punya kepala. Tidak punya leher, tidak punya badan. Lalu jadi apa? Setan kepala. Ini saudara. Leher ini pegang peranan yang penting sekali. Sebab telingamu itu cuma di sini. Kalau dengarnya yang di belakang, kalau kamu tidak gini, tidak dengar. Siapa yang menolong kamu, kepala ini? Leher. Siapa yang menolong suami? Istri. Pegang peranan yang luar biasa. Kalau engkau mendudukkan kedudukanmu di dalam porsi yang Tuhan kehendaki. Anggota-anggota majelis, coba periksa diri. Di mana engkau ditempatkan oleh Tuhan. Mungkin pimpinanmu tidak kamu setujui. Karena apa? Kurang kreatif. Sudah tua, sakit-sakitan. Tapi ingat, dia tetap pimpinan Anda. Bagaimanapun juga, engkau harus menunjang dia. Kalau engkau tidak menunjang, berarti engkau menghancurkan seluruh tubuh. Coba orang kalau sedang tangannya pangsui, yang kanan pangsui, yang kiri pangsui. Mau ke WC bingung enggak? Kepala mau mengambil apa-apa, tidak bisa. Sebab kepala membutuhkan pertolongan tangan. Ini saudara. Dan Tuhan mengajar kepada kita, ada satu jalan. Tuhan selalu mengambil satu keputusan. Apa? Dia menunjukkan tanda-tanda kalau orang itu dipilih. Maka tongkat 12 kepala-kepala suku dikumpulkan. Lalu dibawa kemana? Ke dalam ruang tempat pertemuan. Di mana Tuhan ada. Di mana saudara dan saya harus bertanya kepada Tuhan. Di mana kedudukanku ini Tuhan? Saudara, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal keempat berkata apa? Orang yang akan harus menghampiri Allah, harus menghampiri di dalam roh dan kebenaran. Engkau tidak lari kemana-mana, tapi lari menghadap kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Tongkat adalah Yesus Kristus. Tongkat kebenaran. Yang kita pegang adalah tongkat Yesus Kristus. Kuasa. Kekuasaan yang Tuhan berikan. Dan kalau tongkat itu sudah dimasukkan, lalu di dalam tempat pertemuan, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tongkat yang dipilih Tuhan harus bertunas. Harus berkembang dan harus berbuah. Itu merupakan tanda. Tetapi 3 perkara ini hanya dapat terjadi karena anugerah Allah. Bukan karena tongkat itu ditanam di tanah, terus keluar akarnya, barusan bisa bertunas. Tidak. Tongkat itu dimasukkan di dalam ruangan di mana Allah berada. Dan tongkat itu tidak ada akarnya, tidak ada daunnya, tetapi dia bertunas, berbunga, dan berbuah dalam waktu semalam.
Tuhan tidak menunggu lama. Kalau engkau sudah ditetapkan, harus bertunas, berbunga, dan berbuah. Karena Tuhan mengatakan kalau engkau tidak berbuah, aku tebang. Perhatikan saudara. Pimpinan ini bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Itu bukan urusan daripada anggota yang menunjang. Kalau dia tidak berkenan, Tuhan tebang. Dan tidak lama-lama. Tapi kalau Tuhan berkenan, dia akan berbunga dan berbuah. Dan saudara semua akan menikmati buahnya itu. Maka dari itu saudara, kita harus belajar firman Tuhan. Mempraktekkan firman Tuhan. Kalau engkau berkata bahwa engkau sudah tahu kedudukanmu, engkau lakukan sebaik-baiknya, engkau akan melihat mujizat. Betul. Pada waktu saya menjadi seorang dokter gigi, saya mengatakan sama Tuhan, Tuhan, kedudukanku sekarang menjadi dokter gigi, belum jadi hambamu, belum kau panggil, belum meninggalkan kedudukan kedokteran gigi ini, saya tempatin. Tapi saya akan melakukan bersama dengan engkau. Jadi kalau saya menerima pasien, itu selalu saya berdoa. Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Jadi saya periksa giginya, ini harus gini, ini harus gini, harus gini. Bayangin saudara, bagaimana kalau kita punya pasien yang manjanya luar biasa. Paling manja siapa? Pragawati. Stewardess. Saya punya pasien satu, lembut luar biasa. Gadis, tapi lembut luar biasa. Saking lembutnya mudah semaput. Lah dia itu datang-datang begini. Selamat sore dokter. Halus luar biasa. Saya bilang, aduh halusnya saya pikir. Dokter, saya mau periksa gigi, cabut gigi. Tapi dokter saya bilang terus terang. Belum pernah ada dokter yang sanggup nyabut gigi saya. Kaget toh saya. Kenapa? Enggak tahu. Sebab saya kalau lihat jarum suntik semaput. Lola minta dijabut, tapi kalau lihat jarum suntik semaput. Lah kapan bisa jabut Lah saya itu kan jadi bingung toh. Lah saya tanya, lah kamu pergi ke dokter gigi ini yang keberapa? Ya ganti toh ya. Lalu dia bilang, sudah saya jelajahi semua. Tapi saya dengar dokter bisa. Wah, saya langsung berdoa. Tuhan, ngadepi orang begini ini bagaimana sih Tuhan? Nah, coba, logikanya bagaimana coba? Lihat jarum suntik. Lah kita ndak malah mau nyuntik, malah nulungi dia semaput supaya bangun. Nah kan bingung toh. Lah susternya malah cekikian. Saya bilang, tapi kira kapok kowe untuk pasien sing unik. Tapi saya ndak pusing. Saya punya Tuhan. Saya berdoa, Tuhan bagaimana ngadepi orang begini? Gampang saja. Kowe harus bijaksana. Duh, bijaksana bagaimana Tuhan? Jak ngobrol. Ah, ngerti ya maksud Tuhan? Oh ya, ayo duduk. Saya periksa. Ya, ini bukan jarum suntik loh ya. Ini kaca mulut. Ini buat korek-korek. Oh ya, ya. Buka mulut Bu. Periksa, patokin satu. Yang enggak sakit. Saya tahu, oh yang gigi, yang ini mau dicabut. Sudah tahu saya, lubangnya gede, sudah mau dicabut yang ini. Tapi enggak saya ketok-ketok. Yang saya ketok yang enggak sakit. Patoki keras, tok. Sakit enggak toh? Enggak. Enggak sakit toh? Enggak. Sedang saya ketok. Susternya saya bilang. Tadi dia mangat terus. Iya enggak sakit kok. Enggak apa-apa ya toh? Iya. Dia mah enggak sakit. Cetok sakit. Enggak sakit. Iya.
satu, tak cocok yang keras, tak gitu, barusan dia bilang, enggak apa-apa. Akot. Sudah selesai. Hah? Sudah selesai Pak? Suntik. Hah? Jangan semaput, enggak sakit. Oh ya enggak. Saudara tahu? Sudah baal. Enggak sakit toh? Oh enggak sakit ya? Iya, enggak apa-apa. Cabut cetil, gampang. Tapi bayare 2 kali. Ya. Dia bilang apa? 3 kali ya mau dokter. Wong enak enggak sakit. Iya, lain kali balik meneh ya toh. Nah. Ini loh saudara, hikmat dan kebijaksanaan ini penting. Dan pada waktu saya mengalami kasus yang susah, saudara tahu apa yang saya minta? Tuhan, ini operasi ini mesti putus sarafnya, mesti putus. Saya ronsen, waduh, akarnya nempel persis di saraf yang menyarafi seluruh rahang separuh. Saya bilang, wah ini kalau dioperasi putus ini Tuhan. Tapi anehnya, anak itu anak Tuhan. Dia datang bilang apa? Pak, saya mau dioperasi hanya sama Bapak. Kenapa gitu? Sebab Bapak hamba Tuhan. Kenapa gitu? Kalau hamba Tuhan mesti beres. Waduh, tantangan ini. Sebabnya apa? Sebab kalau operasi di tempat saya, wong dia anak persekutuan, ndak bayar. Tapi saya tidak peduli. Memang kalau anak persekutuan tidak usah bayar, saya bilang. Anak Tuhan kenal, tidak bayar. Tapi saya lihat, wah gigimu ini kasusnya payah. Kenapa? Kalau dioperasi putus separuh. Jadi ini tebel terus. Sebelah rahang. Bayangin. Tidak merot, tidak. Cuma baal terus diapa-apain, jiwiti tidak kroso. Hah? Dia bilang bingung, dia masih gadis. Bingung toh. Nah nanti kalau dicium suaminya enggak kerasa itu ya. Loh, itu lalu enggak terasa sama sekali. Enggak. Ngomongnya apa? Dia bilang gini. Tapi Pak Dokter kan hamba Tuhan. Tuhan mengatakan segala perkara bisa terjadi. Bayangin gue. Pada saat itu madeg saya. Ya. Kalau putus, Tuhan sanggup nyambung. Coba. Ditantang. Lalu saya berdoa. Tuhan, aku ini dicepet ke ini Tuhan. Jadi dokter, jadi hamba Tuhan. Ditantang. Biasa khotbah, segala perkara bagi Tuhan bisa terjadi. Sekarang dihadapi gitu, mulai deg-degan. Saya bilang, piye ini Tuhan? Waduh, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, tidak usah takut. Pada waktu saya berdoa, Tuhan bicara dalam hati saya. Kalau engkau percaya, tetap aku penuhkan janjiku. Saya bilang, amin. Kalau engkau percaya, tak operasi. Nah ya. Tapi bisa nyambung. Bisa. Berapa hari? Saya doa. Berapa hari Tuhan? Seminggu. Seminggu. Betul? Betul. Operasi pedot. Besok balik. Baal. Baal terus. Wah. Hari ketiga baal terus. Hari keempat baal terus. Saya bilang, Tuhan, engkau bilang seminggu. Saya bilang, seminggu. Hari ke-7, nyambung. Betul, saudara. Ini loh, saudara. Dan saya tidak mengalami cuma sekali. 3 pasien, yang satu 2 tahun. Yang satu 3 bulan. Yang sekarang jadi istrinya pendeta di Welan. Gadis juga. Saya bilang, putus kalau dioperasi. Tapi bisa nyambung? Saya berdoa, Tuhan bisa nyambung enggak? Bisa. Berapa lama? Berapa Tuhan? 1 bulan. 3 bulan.
3 bulan. 3 bulan kurang sehari belum nyambung. Saudara tahu. Tetap baal. Tapi hari persis 3 bulan nyambung. Bangun pagi-pagi sembuh total. Ini loh saudara. Kalau engkau jadi profesi sebagai seorang ibu, kamu harus minta mujizat dan berjalan dengan Tuhan secara seorang ibu. Bagaimana menghadapi anakmu sakit? Bagaimana menghadapi suamimu sakit? Bagaimana menghadapi tingkah laku suamimu? Engkau hadapi dengan kuasa Allah. Kalau engkau tindak sebagai seorang anak, bertindak sebagai seorang anak. Kamu punya kedudukan di hadapan Tuhan tidak kalah dengan ayah dan ibu. Saya sebagai ayah kerap kali ditundukkan oleh anak saya. Ada apa-apa, lapor anak saya untuk Tuhan. Saya datang dari penginjilan, saya lihat anak saya santai. Saya bilang, belajar. Wah, udah ajar itu toh. Hanya tak katakan gitu loh, belajar yang rajin. Ngodek kowe tidak belajar, kowe nanti yang kecewa. Ternyata itu dia barusan keluar dari kamar, sudah belajar capek, jalan-jalan tak omongi gitu. Mateng hatinya, papa ini hamba Tuhan tapi kok gak ngerti. Oh belajar kesel-kesel jalan-jalan malah sengeni meneh. Nangis masuk kamar. Nangis dia bilang, Tuhan, papaku itu kok gak tahu aku sih Tuhan. Kan dia hambamu toh. Ya engkau kasih tahu Tuhan. Saudara tahu pagi-pagi bangun melentung. Saya jadi gondongan. Saya bangun tidur jam 5. Tuhan ini kok melentung sakit. Saya bilang. Saya besok itu khotbah loh Tuhan. Nanti dia melentung kan lucu. Lalu Tuhan mengatakan periksa diri. Aku salah apa sih Tuhan? Diam. Tuhan mengatakan, apa yang kamu katakan kepada anakmu kemarin? Oh, aku kan nyuruh dia belajar. Dia menangis karena kamu marahi dia. Lu gitu aja kok dia nangis sih Tuhan. Sebab dia sudah rajin tetapi kamu tidak mau mengerti dia. Oh, salah saya. Ya sudah ampuni ya Tuhan. Ampuni. Itu harus iman, harus disertai dengan perbuatan. Oh, jadi saya harus minta maaf be anakku Tuhan. Iya, bayangin. Saya datang, kamu kemarin lapor sama Tuhan ya? Iya. Terus gue bilang apa? Ya papa tak suruh ngasih tahu Tuhan. Nih lihat nih. Gue enggak sayang papa. Enggak kasihan ini melentung gini. Loh kenapa papa? Sakit. Nah terus Tuhan bilang, apa yang kamu omongkan kemarin? Oh, Tuhan marah papa. Ya, ayo wis tak jaluke ampun. Ayo minta ampun. Saya berdoa. Tuhan, ampuni papa. Ampuni saya sudah minta ampun loh Tuhan sama anak saya. Tuhan mengatakan, sudah beres. Mana ada gondongan cuma sedino. Sore-sore kempes. Saya bilang, wah puji Tuhan kempes. Tidak itu besok saya khotbah piye melentung geni. Saudara tahu. Kedudukanmu di hadapan Tuhan tidak lebih rendah. Allah menilik hati dan penurutan yang setia. Asal kamu tahu kedudukanmu di mana yang Tuhan tempatkan, maka Allahmu akan bertindak untuk membela engkau. Dan berkat akan melimpah. Dan ingat, di dalam rumah tanggamu, kalau suami mendudukan dirinya menjadi kepala, dan istri menjadi leher, anak-anak menjadi pembantu, maka keluargamu akan diberkati Tuhan. Luar biasa. Sebab kalau suami tidak beres, istrinya yang beresin. Suaminya tidak mau nengok ke sana, lehernya bisa berdoa, dipaksa nengok. Kalau bapak ibunya tidak beres,
anak-anaknya berdoa, pasti Tuhan bereskan. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Semuanya mudah diatasi, asalkan tiap-tiap rumah tangga menempatkan diri di posisi yang Tuhan kehendaki. Anak-anak saya itu kalau ibunya jengkel sama pembantunya, ibu-ibu biasa toh, kalau sudah bangun tidurnya tadi malam tidak nyenyak, bangun itu ada saja matanya. Kalau tidak lihat manci kotor, kalau tidak lihat makanannya belum beres, kalau tidak lihat pembantunya jatuhin ini, nyapu tidak beres, tempatnya yang tidak baik, ribut. Sudah mulai ngomel, teng-neng. Kalau saya sudah mulai dengar, kalau saya di rumah, saya masuk kamar, saya sembahyang, tak tengkingi. Dalam nama Tuhan Yesus, roh tidak puas pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, roh kritik pergi. Tapi kalau saya tidak ada, saya tanya anak saya, Mama marah-marah? Enggak. Kenapa? Tengkingi terus. Pokoknya kalau Mama kita datang, sudah Mama tidak enak, kita sembahyang. Usir Tuhan. Dan nanti Tuhan itu ngajarnya ibunya bagaimana? Gampang. Habis marah, rasanya digerakkan masuk kamar. Masuk kamar, lihat anaknya sembahyang. Hatinya lumer. Tuhan berbicara. Lebih untung berdoa daripada marah-marah. Saya kalau sudah mulai nyopir dan kalau pergi sama anak-anak sama istri saya nyopir mulai tidak sabar. Anak-anak sudah tahu, papa hatinya risau, papa hatinya jengkel. Sebab saya kalau nyopir sudah hatinya tidak tenang. Set. Bayangin, di Cadas Pangeran itu antara Sumedang Bandung, saudara tahu. Itu jalanannya tidak bisa diselip-selip, tidak bisa. Sebabnya apa? Tikungan sepanjang kira-kira 5 kilo. Saya kalau sudah tidak sabar, pakai mobil Fiat dulu, setir kiri. Mobil 10 tak lalap. 3 tikungan tidak kelihatan. Tak serobot saja. Tapi saya berdoa, Tuhan, aku mau cepat-cepat, tidak sabar. Tak selipe ya Tuhan, mobil 10 ini. Bayangin, tak kurang ajar. Saya bilang, Tuhan, aku mau cepat. Saya bilang, ini mobil 10, tolong lihatkan 3 tikungan ada mobil enggak. Loh, ini pengalaman saya yang hidup dengan Tuhan itu nyata. Sebab saya orangnya segala perkara saya terbuka dengan Tuhan. Anehnya, Tuhan kok ya nuruti. Wah, itu yang saya tidak bisa ngerti. Makanya sekarang kalau Tuhan mengatakan, aku sudah turuti segala perkara, sekarang kamu bayar. Aku perintah kamu harus nurut aku. Lalu saya mengatakan, Tuhan aku mau ngebut, aku mau selip ini, 10 mobil, 3 tikungan, tolong lihatkan. Tuhan bilang apa? Selip, tidak ada mobil. Saya selip, orang bilang apa? Mati, tidak. Mati, tidak. Bis truk saya lewat terus. Jadi tidak ngelewati itu tidak gini. Saya selip terus. 10 kendaraan, 3 tikungan. Ambil terus sebelah kanan. Saya ngambil kanan terus. Sampai bis-bis bilang, ini wong iki wis bosen urip. Saya bilang, tidak apa-apa. Sebab Allahku sudah lihat tidak ada mobil. Persis mobil yang terakhir saya selip. Mobil dari sana renteng-renteng panjang. Saudara tahu, kalau engkau mau berjalan dengan Tuhan, engkau harus berani bayar harganya. Tuhan memilih engkau, Tuhan menetapkan langkahmu, Tuhan akan mengatur segala perkara jalanmu. Tetapi
kalau engkau sudah dilihatkan segala perkara mujizat, segala penyertaannya, engkau harus berani menurut apa yang dia katakan. Setiap perkataan jalankan, maka engkau mendapatkan berkat. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Allahmu tahu isi hatimu dan tahu akan keperluanmu. Kadang-kadang Tuhan itu menguji kita. Kerap kali kita sudah tidak punya apa-apa, malah disuruh memberikan. Ini loh saudara. Kita malah justru kantongnya kempes, dapat persembahan, suruh ngasih ke. Nurut enggak? Nah, itu. Kita belum berani kadang-kadang. Tapi kalau engkau berani, luar biasa Allah. Ini yang saya alami. Dapat persembahan, saudara tahu. Dapat persembahan penginjilan. Pertama kali, kasihkan. 2 kali, kasihkan. 3 kali, kasihkan. Sampai 5 kali, kasihkan. Saya bilang, Tuhan, kasih ke terus kasih ke. Lah aku untuk apa? Lah aku percaya enggak? Ya percaya. Ya sudah, kasih ke. Itu saudara. Ini saudara seiman saya di mana saya tidur itu dia tahu persis. Sebab kerap kali dia yang saya suruh pakai ini salur ke. Itu loh hamba Tuhan dari desa. Ini. Dia bilang, "Lu kok terus-terusan toh?" Lah mbah kon terus-terusan wis ben. Lah kuwi entuk apa? Urusane Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan membalas lipat kali ganda. 10 lipat kali ganda. Saya nangis sampean. Karena saya berkata apa? Tuhan, aku memberi cuma sedikit. Tapi engkau memberi aku banyak. Kalau engkau menurut, kalau engkau percaya, aku yang menetapkan langkah-langkahmu, maka segala perkara tidak ada yang dapat menghalangi berkat yang aku sudah sediakan. Itu janji Tuhan, saudara. Maka dari itu tempatkan kedudukanmu di tempat yang Tuhan kehendaki. Kalau engkau jadi leher, jangan kepengen jadi kepala. Tetapi fungsimu lakukan dengan kuasa pimpinan dan anugerah daripada Allahmu. Engkau akan melihat kuasa Allah selalu menaungi engkau. Tidak usah takut dengan ekonomi. Tidak usah takut dengan sakit penyakit. Tidak usah takut dengan problema. Kalau Yesus ada di dalam kamu, engkau akan diselesaikan. Karena firman Tuhan berkata apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan ditetapkan Tuhan. Dan firman Tuhan apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Kerap kali perkara-perkara yang saya tidak bisa mengerti, justru itu yang Tuhan berikan. Mendadak dan luar biasa. Saya sendiri heran, saudara. Heran luar biasa. Saya cuma menyalurkan sekira-kira cuma 250.000 yang pertama. Lalu yang kedua Tuhan mengatakan berikan lagi 250.000. Jadi 500.000. Saya suruh menyalurkan. Saya salurkan. Saudara tahu. Pada waktu saya pulang, Tuhan beri berkat saya berapa? Saya belum tahu. Sampai di rumah saya mengatakan, ini hitung berkat. Lu kok emplek-emplekan gini? Nggak tahu isinya rupiah atau puluhan, nggak tahu. Pokoknya saya cuma terima, masuk. Saya berdoa. Ini bagian siapa? Ini bagianmu kantongi. Ini bagianmu kantongi, tak kantongi. Setelah tak kantongi, sekarang kamu yang hitung. Saudara tahu? 2,5 juta. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Sampai saya melongok. 2,5 juta. Maka dulu pada waktu saya khotbah di sini saya mengatakan, saya akan berangkat ke Australia. Saudara kira saya sudah punya duit? Belum. Saya mengatakan, aku sudah sediakan. Saya cuma minta 6 juta. Saudara tahu saya diberi Tuhan berapa? 8 juta. Tuhan mengatakan, tidak cukup.
6 juta. 8 juta aku kasih. Saudara tahu. Kalau engkau menurut, Allahmu lebih menghitung kebutuhanmu. 1 bulan saya istirahat di sana. Tuhan mengatakan istirahat, tidak usah melayani. Pakai hidup dengan anak-anakmu dan bersukacita di dalam aku. 8 juta, saudara tahu. Pada waktu pulang, Tuhan mengatakan, sekarang anakmu kirim ke Holland. Yang benar dong Tuhan. Duitnya sudah habis kok. Aku sudah sediakan. Dari mana? Nanti aku kirim. Ya sudah, kalau engkau suruh ya aku berangkat. Pada waktu kita mau berangkat, tiket sudah ada. Tuhan kirim. Sekaligus amplop datang berapa? 3 juta. Orang kerap kali dia bilang apa? Aku tidak bisa mengerti cara hidupmu. Jalan-jalan ke Australia sebulan, datang 2 minggu, terbang ke Holland. Saya bilang, aku hamba Tuhan, diperintah saya turut. Anakmu mana? Sekolah di sana. Sekolah di sana? Iya. Sudah diterima? Sudah. Allah atur segala perkara luar biasa. Padahal bahasa Belanda tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan sediakan segala-galanya. Saudara tahu. Kita tidak punya family di negeri Belanda. Kita tidak punya kenalan yang baik. Tidak punya. Tapi Tuhan sudah gerakan hati-hati mereka. Untuk menampung anak saya. Dan memberikan tempat. Bahkan sekolah dan biaya. Saya pada waktu pulang. Saya mengatakan. Tuhan. Uangnya sudah tak tinggal ke anak-anak kabeh loh Tuhan. Anak dan istriku bagaimana Tuhan? Aku sudah peliharakan dia. Saya datang kebutuhan banyak. TV jebol. Tomboknya 500. Saya bilang, berapa? 500. Nomor mobil habis. 2 nomor 300. Butuhnya sudah 800. Uang 1 sen tidak ada. Wong dak pergi mana-mana, ndak pelayanan. Saya pulang, saya tanya istri saya. Bagaimana? Tuhan sudah berkati, jangan khawatir. Cuma, ada cuma Kenapa? Berkati seret. Hah? Seret piye? Nah, sebabnya aku dikasih cuma nomban, jinggojing. Ya seret. Oh, periksa diri. Saya tanya, salahmu apa? Aku cuma ngomong mbak Tuhan. Anak perempuan 1 kok Tuhan. Kok mbok kirim ke Holland sih Tuhan? Engkau kan kuasa. Diterima di Indonesia saja sekolah. Nyalain Tuhan, saya bilang. Lah aku ndak nyalain, cuma nggerutu Siti. Berkat terhambat. Semua tertutup. Lalu malam itu saya katakan berdoa, minta ampun sama Tuhan. Ya, yuk. Tuhan, aku sudah minta ampun. Ternyata engkau buka jalan semuanya. Oke, pagi-pagi saya berdoa bagaimana? Tuhan, istriku sudah beres, anak-anakku beres. Aku memuji engkau. Engkau sudah sediakan segala-galanya. Baru begitu amplop datang. Gak tahu kalau saya sudah di Bandung. Dibuka istri saya, loh, kowe datang berkatnya kok datang berapa? Nopek 200.000. Saya bilang, oh puji Tuhan. Lusa datang lagi berapa? Setio. Datang dewek, bukan dari orang yang saya layani. Saudara tahu, kita harus punya prinsip. Selalu melayani. Karena Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Dilayani.